Banjir dan longsor yang menerjang kota Jayapura, Papua mengakibatkan 7 orang warga meninggal dunia. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, bencana itu menyebabkan ratusan keluarga mengungsi. Tujuh korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Jayapura, Papua dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Papua untuk divisum. 2 dari 7 korban merupakan satu keluarga yang tinggal di Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, sementara lainnya masih dalam identifikasi. Seluruh korban meninggal akibat tertimpa material longsor di beberapa titik lokasi. Karena satu di Bulkam, di belakang POM, tertimbun longsor. Yang meninggal bukan karena banjir, tapi akibat longsor. Terhadap ibu-ibu di Pasar Yotepa. Evakuasi korban banjir di kota Jayapura terus dilakukan tim gabungan. Dengan menggunakan perahu karet, petugas menembus titik banjir yang sulit dijangkau. Lokasi terparah berada di Pasar Yotepa, Abepura, dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Kita segera ke Papua bergabung dengan anggota DPD Papua Philip Wamapma tentang bagaimana penanganan banjir dan longsor di sana. Pak Philip, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, sejauh pengamatan Pak Philip, banjir dan longsor yang terjadi ini termasuk yang terparah atau sudah pernah seperti ini, Pak? Ya, memang terima kasih Bung Latif. Jadi kondisi geografis Papua ini yang berbukit dan bergunung atau gunung ini banyak aliran sungai yang selama ini kan menurut kami belum menunjukkan secara signifikan karena belum terlalu besar curah hujan, tapi kali ini curah hujan yang sangat besar baik di provinsi di Papua maupun Papua Barat ini kemudian berdampak pada bencana alam. Nah, kita lihat bahwa ini peristiwa seperti ini peristiwa yang langka ya, karena menurut hemat kami Papua sangat nyaman dalam lingkungan, tetapi kemudian dengan terjadi peristiwa seperti ini berarti sebenarnya Papua itu darurat ya, lingkungan ya, sangat darurat. Kita sendiri sebagai wakil rakyat melihat ini suatu bencana yang sangat luar biasa, apalagi telah menelan korban nyawa, harta ya. Oleh sebab itu perlu evaluasi total kaitan dengan lingkungan di Papua. Sebelum kita ke penyebab tentang penanganan sendiri, Pak Philip melihat apakah sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura maupun Pemprov Papua sudah berjalan dengan baik? Menurut pencermatan kita, saya pikir sampai dengan saat ini kan untuk evakuasi warga sipil dan penanganan untuk keselamatan itu ya secara langsung baik oleh pemerintah kota maupun TNI Polri dan Basarnas itu kan sudah melakukan itu. Hanya saja kan lokasi bencana ini kan hampir merata ya, sehingga memang perlu partisipasi semua pihak ya. Jadi tidak hanya harus pemerintah tapi semua warga. Ya. Ada kesulitan untuk distribusi bantuan maupun untuk mengumpulkan warga di tempat-tempat pengungsian? Pikir titik letak atau peristiwa ini kan ada dalam kota ya, sehingga pikir tidak terlalu sulit ya untuk dilakukan. Hanya sekarang tinggal bagaimana sumber daya dan kesediaan fasilitas pendukung itu yang paling utama. Oke, terkait dengan darurat lingkungan yang Pak Philip sudah sampaikan tadi, sebelum ini apakah sudah ada woro-woro atau kecurigaan antisipasi jika suatu saat hujan lebat maka tanah Papua tidak akan sanggup melawan curah hujan tersebut? Iya, memang kalau kita lihat sebenarnya Papua banyak kawasan-kawasan hutan ya, hutan lindung yang kemudian dijadikan sebagai tempat-tempat untuk pembangunan, kemudian
lokasi penyerapan air yang tadinya ada, kemudian demi kepentingan pembangunan itu ditimbun dan ditutup ya. Apalagi kalau kita lihat konstruksi kota Jayapura itu kan sebagai misalkan gunung. Ya. Hampir kan gunung-gunung itu kan diambil materialnya untuk pembangunan ya, sehingga tidak ada penahan bahkan alur sungai itu kan tertutup ya, sehingga menurut saya itu juga adalah bagian atau faktor yang kemudian berdampak hari ini. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjaga tanah Papua sebagai tanah yang aman, damai, ya lingkungan itu harus dijaga, termasuk hutan lindung itu harus dijaga dan dilestarikan, termasuk sungai-sungai yang berdampak banjir ini kan harusnya menjadi perhatian daripada semua pihak. Oke, kalau bicara bagi orang Jakarta atau di kota-kota besar, ketika kita bicara tentang hutan, maka pikirannya adalah ini jauh dari tengah kota. Tapi yang banjir ini adalah pusat kota Jayapura. Apakah hutan lindung yang Pak Philip maksudkan tadi itu ada di dekat kota Jayapura atau jauh dari pusat kota? Sebenarnya kalau kita lihat konstruksi geografisnya kan, pembangunan kota-kota di Papua itu di bawah gunung ya, di bawah gunung atau di lembah ya, sehingga perkembangan pembangunan ini kemudian mengganggu alam otomatis, apalagi dengan debit air yang besar ya, maka airnya kan prinsipnya kan mengalir ke bawah, sehingga tentu daerah rendah itulah yang terdampak itu. Nah, jadi menurut bagi saya, ya kita harus sadar bahwa kita harus mencintai alam. Kalau kita mencintai alam, alam juga akan mencintai kita. Gitu. Ya, ke depan untuk mengantisipasi terulangnya kasus seperti ini, selain menghutankan kembali, apakah perbaikan drainase atau kemudian melancarkan aliran sungai termasuk harus menjadi prioritas pemerintah Papua? Sepakat ya. Jadi yang pertama adalah jangan karena kepentingan pembangunan kita abaikan lingkungan. Itu yang paling penting. Artinya bahwa penataan wilayah ini kan perlu dilakukan. Izin membangun itu kan tujuannya adalah untuk penataan lingkungan, termasuk tata ruang mana yang layak untuk pembangunan, mana yang untuk kawasan hutan, mana yang untuk kawasan penyerapan. Ini perlu ditata kembali sehingga RT/RW daripada kabupaten dan kota itu perlu dilaksanakan. Jangan hanya sebatas simbol-simbol, tapi harus dilaksanakan. Itu sehingga pembangunan tidak mengesampingkan lingkungan. Strategi pembangunannya yang keliru atau pengawasan dari RT/RW itu yang tidak berjalan dengan baik? Saya pikir pengawasan kurang ya. Artinya bahwa pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait kurang tegas dalam pengawasan, sehingga pembangunan itu berdasarkan keinginan orang, bukan berdasarkan kehendak daripada konsep tata ruang itu sendiri, sehingga sembraut yang tadi adalah sembraut ya, sehingga ya risiko seperti ini ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi menjadi bahan evaluasi. Bahan evaluasi kita bersama, mudah-mudahan aman semuanya Papua. Baik Pak Philip, terima kasih, selamat malam.